pakai celana pendek, tidur saat sidang, selalu tertawa. Jadi, bagaimana Gus Dur bisa menjalani hidup sebagai presiden seakan tanpa beban? Membalas pedasnya kritik dengan tawa, tapi tetap jadi inspirasi besar bagi bangsa. Tak hanya humoris, ia adalah pemikir hebat dengan warisan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Banyak kebijakannya yang dianggap salah, namun terbukti kebenarannya di masa yang akan datang. Dari seorang pendakwah, politisi, filsuf, presiden, hingga wali. Siapa sebenarnya Gus Dur? Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur, lahir di Jombang 4 Agustus 1940. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, adalah anak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Ibunya, Hajah Soleha, juga merupakan keturunan tokoh besar NU, yakni Kiai Haji Bisri Sansuri. Ketika kecil, Gus Dur sempat bercita-cita menjadi anggota ABRI, namun keinginannya itu kandas di tengah jalan karena sejak berusia 14 tahun ia sudah harus memakai kacamata minus. Gus Dur menyelesaikan SD di Jakarta, lalu melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Ekonomi pertama di Yogyakarta hingga lulus pada tahun 1957. Selepas itu, Gus Dur memasuki dunia pendidikan agama secara intensif. Mula-mula ia menimba ilmu agama selama sekitar 2 tahun di pesantren Tegalrejo, Magelang, di bawah bimbingan Kiai Hudori. Dilanjutkan ke pesantren Tambak Beras, Jombang. Gus Dur bekerja sambil meneruskan pendidikan di pesantren sebagai santri senior. Bagi Gus Dur, kehidupan pesantren tentu saja bukan hal yang baru. Sewaktu kecil ia sudah diajar mengaji dan membaca Al-Quran oleh kakeknya di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Salah satu kesenangan Gus Dur yang terus dilakukannya hingga sekarang adalah mendengarkan musik klasik barat. Kebiasaannya ini berawal sejak usia SD, dari pengalamannya mengikuti les privat bahasa Belanda. Untuk menambah pelajaran bahasa Belanda, gurunya kerap memutarkan lagu-lagu klasik barat. Pada usia 22 tahun, Gus Dur berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus untuk melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar di Kairo. Selama di sana, ia tinggal bersama para pelajar asal Indonesia dan sempat menjadi sekretaris Persatuan Pelajar Indonesia di Mesir. Saat di luar negeri itu jugalah Gus Dur melangsungkan pernikahan jarak jauh dengan Siti Nuriyah. Pasangan ini kemudian dikaruniai 4 orang putri, Alisa Munawaroh, Arifah, Khayatun Nufus, dan Inayah. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mesir, pada tahun 1966, Gus Dur pindah ke Baghdad, Irak. Di sana, ia masuk Departemen of Religion di Universitas Baghdad dengan mengambil spesialis ilmu sastra dan humaniora. Dari Baghdad, Gus Dur meneruskan pengembaraan akademisnya ke sejumlah negara Eropa, dari satu universitas ke universitas lainnya, dan terakhir ia tinggal di Belanda selama sekitar 6 bulan dan sempat mendirikan perkumpulan pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia. Sekembalinya di tanah air, pada tahun 1971, Gus Dur bergabung dengan Fakultas Usuluddin di Universitas Hasyim Asy'ari. Di universitas kota kelahirannya itu, Gus Dur mengajar teologi dan beberapa ilmu agama. Selanjutnya, sejak tahun 1974, ia dipercaya sebagai sekretaris pesantren di Tebu Ireng. Berbarengan dengan itu, nama Gus Dur mulai dikenal banyak orang melalui tulisannya di berbagai surat kabar, majalah, dan jurnal. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing dan terus saja jalan.
Tugas kita di dunia ini sebenarnya sederhana, cukup berbuat baik, hanya itu, tanpa perlu dirumitkan oleh penilaian orang lain. Itulah yang selalu diinginkan oleh Gus Dur. Jika ada orang yang tidak suka atau memandang kita dengan negatif, itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan bisa dibilang wajib ada orang yang tidak suka. Jangan sampai kebencian mereka membuat kita terlalu larut dalam kesedihan, apalagi sampai sibuk memikirkan atau membalasnya dengan cara yang sama. Ingatlah bahwa para nabi yang hidup dengan penuh kebaikan dan kesempurnaan pun tetap memiliki pembenci. Jadi mengapa kita hanya sebatas manusia biasa harus berharap bebas dari kritik atau kebencian? Tetaplah berjalan di jalur kebaikan, karena bukan penilaian orang lain yang menentukan nilai hidup kita, melainkan Sang Maha Pencipta. Akhirnya, hidup ini bukan tentang membuat semua orang senang, melainkan tentang menjalankan kebaikan tanpa syarat. Biarlah pembenci tetap membenci, karena hakikatnya kebaikan yang tulus tidak pernah kehilangan makna hanya karena tidak dihargai. Fokuslah pada jalan yang benar dan serahkan sisanya pada Tuhan. Sebab bukan pengakuan manusia yang membuat kita mulia, tapi konsistensi kita dalam berbuat baik di tengah ketidaksempurnaan dunia. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti tidak sabar. Dalam pernyataan ini tersimpan keunikan gaya Gus Dur yang sederhana tetapi penuh makna. Beliau mengajarkan bahwa sabar bukan sekedar menahan diri, tetapi kunci untuk menghadapi kerumitan hidup dengan tenang. Sabar adalah kekuatan tersembunyi yang membuat kita tidak gampang putus asa di tengah kesulitan. Dengan sabar, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Pesannya begitu mendalam, mengajak kita melihat hidup dengan sudut pandang ringan, tetapi penuh perenungan. Sebagaimana Gus Dur, mari kita belajar menjadikan sabar sebagai sahabat dalam setiap langkah kehidupan. Sebab sejatinya sabar bukan berarti pasrah, tetapi cara kita menemukan solusi dengan kepala dingin dan hati yang lebih lapang. Orang yang masih terganggu oleh hinaan dan pujian orang lain, berarti dia masih hamba amatiran. Orang yang membiarkan kebahagiaan dan kesedihannya ditentukan oleh pendapat orang lain, sebenarnya ia sedang menyerahkan kendali hidupnya kepada orang lain. Tanpa disadari, ia menjebak dirinya sendiri dalam lingkaran penderitaan yang diciptakan oleh ekspektasinya. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Jika kita terlalu peduli pada pendapat orang lain, kita memberikan mereka kekuatan untuk mengontrol perasaan kita. Akibatnya, kita kehilangan kebebasan untuk menemukan kebahagiaan kita sendiri. Maka jangan biarkan orang lain menjadi penguasa atas emosi kita sendiri. Karena hidup terlalu berharga untuk terus menyiksa diri dengan memikirkan opini yang sebenarnya tidak begitu penting. Terkadang, kita perlu sejenak untuk tidak memikirkan masa depan. Rehatkan pikiran kita dan sadari bahwa Tuhan telah mengatur semua urusan kita. Gus Dur mengajarkan kita bahwa kehidupan dan bayangan tentang masa depan seringkali menuntut energi yang besar hingga membuat kita merasa lelah. Saat itu terjadi, beri diri kita waktu untuk berhenti sejenak, menghela napas, dan menyerahkan semua harapan yang terasa berat itu kepada Dia yang Maha mengatur takdir. Dengan memasrahkan beban yang tak mampu kita pikul, kita membuka ruang dalam hati untuk ketenangan dan kedamaian. Perlahan, kekhawatiran yang sebelumnya menghimpit akan terganti menjadi keyakinan bahwa semua telah diatur dengan penuh hikmah dan kasih sayang oleh Sang Pencipta. Saat kita benar-benar menyerahkan segalanya kepada Tuhan, bukan hanya ketenangan yang akan hadir, tetapi juga rasa lega yang mendalam. Kita menyadari bahwa takdir telah digariskan dengan sempurna, jauh melampaui rencana terbaik yang pernah kita pikirkan. Pada titik itu, jiwa kita tidak lagi dikejar kekhawatiran, melainkan dipenuhi keyakinan bahwa apapun yang telah terjadi adalah bagian dari rencana indah Tuhan. Dan disitulah kita menemukan kebebasan sejati.
bebas dari rasa cemas, bebas dari rasa takut, dan sepenuhnya percaya pada takdir yang indah dan kebesaran Tuhan. You know that there are four presidents. The first one is crazy about women. The second one is crazy about fortune. The third one is truly crazy. The fourth one, myself, is driving people crazy. I like it. Hanya ada dua masalah di dunia ini. Dua masalah tersebut adalah, pertama, masalah yang dapat diselesaikan. Ini tidak perlu dipikirkan karena masalahnya dapat diselesaikan sehingga tak bisa disebut masalah. Kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan. Nah, yang ini juga jangan diambil pusing, jangan dipikirkan karena tidak dapat diselesaikan.